Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Mahfudin, mungkin biasa dipanggil Afud ya. Oke, baik di sini saya akan membreakdown proses pembuatan iklan baliho pada pasta gigi formula. Nah, mungkin sebelumnya ada yang udah tahu atau belum juga yang belum tahu tentang apa itu baliho. Baik, saya jelaskan apa itu baliho. Oke, mungkin ada yang udah pernah lihat baliho tapi nggak tahu namanya itu baliho. Kalau kalian ke rumah-rumah terus ada kayak gambar besar di suatu pinggir jalan, ya itu baliho atau billboard ya. Nah, kenapa sih dibuat baliho? Ya, sebenarnya tujuannya itu ya untuk berpromosi. Biasanya baliho itu ya mempunyai informasi event atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas. Selain itu, baliho juga bisa digunakan untuk beriklan atau banyak lagi sih fungsinya pada baliho itu. Biasanya sih iklan iklan pada brand itu biasanya buat mempromosikan suatu produk yang akan launching atau yang baru. Nah, lalu bagaimana proses kreatif pembuatan baliho pada pasta gigi formula yang akan kita bahas ini? Sebelum ke result atau hasilnya, mungkin akan saya di terakhir kali ya, biar nggak langsung kayak oh gitu. Oke, baik, untuk sebelum ke proses kreatifnya pembuatan pada pasta gigi ini, kita yang harus untuk pertama itu yang harus tahu yaitu mengenali brand. Kenapa harus mengenali brand? Ya karena kita harus kenal dulu dengan brand yang apa yang ingin kita promosikan. Kita juga tahu apa yang apa brand yang ingin kita tawarkan kepada customer atau konsumen kita kan. Nah, lalu setelah kita kenal brandnya apa, dia memiliki tagline apa, memiliki visi misi apa, lalu kita tentukan target pasar. Nah, kita menentukan target pasarnya itu apakah menengah ke atas atau menengah ke bawah, apakah targetnya hanya pria saja ataukah hanya wanita saja ataukah hanya anak kecil. Nah, di sini kita akan menentukan target pasarnya. Lalu untuk target pasar kita juga dapat menganalisa dengan teknik STP. STP ini di sini bukan sate Padang ya. STP di sini adalah segmentation, targeting, positioning. Nah, untuk ngejelasin STP itu kayak gimana, mungkin langsung aja kita pakai contoh ya. Nah, yang tadi untuk mengenali brand di sini akan saya buat table ya. Yaitu dari brandnya yaitu pasta gigi formula, untuk tagline-nya yaitu gigi kuat, gigi formula. Varian pastanya di sini untuk varian pasta giginya ada banyak ya. Di sini ada Action Protector, Strong Protector, Sparkling White, Proteksi, dan Curl. Lalu untuk segmentationnya di sini dibagi lagi menjadi 4, ada demografis, geografis, psikografis, dan behavior atau perilaku. Nah, pada produk di sini mungkin bisa dilihat ya untuk demografisnya itu seperti apa, geografisnya seperti apa, biar untuk mempersingkat waktu aja. Nah, lalu di sini ada targeting. Nah, untuk targetnya tuh di sini tuh karena di pasta gigi formula ini itu cocoknya memakai different targeting strategi, di mana ya kenapa kenapa harus pakai strategi ini kayak karena dia memiliki beragam varian yang dalam produknya tuh sesuai dengan kebutuhan para konsumennya ya. Nah, lalu untuk positioningnya, pasta gigi formula ini memiliki tagline gigi kuat, gigi formula. Nah, setelah kita udah dapat semua untuk bahan-bahannya yang akan kita olah lagi menjadi ide yang kreatif, kita melakukan brainstorming. Di brainstorming ini kita memikirkan ide-ide yang kreatif. Untuk teknik brainstorming itu ada banyak macamnya, bisa dengan teknik mind mapping, reverse brainstorming, atau juga bisa menggunakan analisa SWOT seperti strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, sebenarnya saat kita brainstorming itu kita sudah mempunyai data dari suatu brand tersebut. Setelah itu kita diskusikan biasanya sama tim untuk gimana membuat ide yang kreatif dari brand tersebut. Nah, setelah brainstorming kita harus membuat kopi. Ya, membuat kopi pada brand tersebut ya, masa kita udah dapat ide tapi kita nggak tahu nih tulisannya apa ya buat untuk dapat attention dari para customer kita tuh atau para konsumen yang ingin kita target. Nah, kita harus membuat kopi ya. Untuk bagaimana cara membuat kopi yang unik sebenarnya, untuk membuat kopi yang unik yang pertama harus yang unik itu seperti nggak terlalu banyak kata-katanya, simple tetapi berkaitan sekali dengan brand dan memiliki attention yang tinggi. Nah, mungkin kalian misalkan udah dari tadi udah saya jelaskan tentang bagaimana memperkenalkan brand,
lalu bagaimana tentang teknik STP-nya, lalu bagaimana tentang proses brainstorming dan membuat kopi. Lalu biasanya setelah itu kita menggunakan dummy dulu, kita iseng-iseng dulu, kita buat sketch-nya. Lalu setelah semuanya sudah jadi, mungkin langsung akan di editorial dulu, lalu setelah di editorial akan masuk final. Nah, untuk hasilnya, untuk pada brand pasta gigi formula ini itu unik banget. Nih lihat ya, di sini nih dia menggunakan interaktif baliho, atau baliho yang berinteraksi, atau bukan interaktif baliho sih, interaction billboard atau interaksi baliho. Iya, sama. Nah, di sini tuh kenapa sih disebutnya baliho interaksi baliho? Ya karena kita baliho ini tuh dapat berinteraksi langsung gitu. Di sini ada seorang pria yang menggigit baliho tersebut dan itu sampai kelihatan besi-besinya. Nah, di sini tuh ngasih tanda kalau giginya tuh kuat banget. Nah, di sini tuh ada kopinya juga yang dengan tulisan build strong teeth, yang artinya buat kuat gigi kamu. Buat buat gigi kuat. Buat kuat gigi. Buat kuat gigi. Nah, di sini tuh kenapa bisa kreatif banget ya? Karena orang orang dari jauh tuh pasti bakal ngeliat, anjir, itu balihonya rusak apa? Ternyata enggak. Nah, dari situ adalah terjadi attention. Nah, dari terjadi attentionnya itu membuat orang-orang tuh atau para konsumen tuh merasa awareness daripada suatu brand tersebut. Nah, itulah hasil analisa atau breakdown saya dari tentang brand formula dari pasta gigi yang salah atau yang agak menyeleneh atau tidak baik. Mohon maaf. Saya Muhammad Mahfudin atau Afud. Terima kasih.